Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, teman dekat hijrah yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel kami dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dosa-dosa besar yang dikarang oleh seorang ulama yang alim, yang ilmunya luar biasa, yaitu tentang dosa-dosa besar. Dan insya Allah kita akan melanjutkan dosa besar yang bab ke-18, yaitu kesaksian palsu, yaitu qaulul zur, kesaksian palsu. Salawat dan salam teriring kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani, bisa mencontoh daripada kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mencontoh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, kemudian kita mengikutinya, insya Allah kita akan senantiasa diberikan keberkahan dan syafaat di yaumul kiamah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita semuanya, yaitu untuk mengatakan sesuatu yang batil. Maka kita semuanya diperintahkan oleh Allah agar menjauhi dari perkataan-perkataan yang bohong, perkataan yang batil, yaitu perkataan yang di situ tidak ada faktanya, yang disebut dengan mengada-ngada suatu berita. Tentunya orang-orang beriman itu menjauhi dari perbuatan-perbuatan demikian, karena tentu itu perbuatan itu yang akan menjerumuskan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhadunaz zur. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dia tidak memberikan persaksian yang palsu. Sungguh ini menjadi karakter orang beriman. Sungguh ini menjadi karakter orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dia tidak memberitakan sesuatu yang bohong, ataupun tidak menjadi saksi-saksi itu yang tidak bohong, yaitu saksi yang nyata, saksi yang fakta, kesaksian-kesaksian yang benar-benar dia itu menunjukkan karakter seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu menjadikan persaksian yang bohong, berita yang mengada-ngada, maka tentunya dia itu akan mendapatkan ancaman, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadirin teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita melihat dengan berbagai macam media, dengan pemberitaan-pemberitaan, maka semuanya itu kita sebagai orang beriman, maka beritakanlah sesuai yang faktanya. Jangan mengadakan sesuatu yang bohong dengan sesuatu yang mengada-ngadakan, sehingga dengan pemberitahuan itu mungkin mendapatkan keuntungan dunia. Akan tetapi itu semuanya akan menjadi malapetaka, semuanya itu akan menjadi kecelakaan. Dan ketika kita diberikan kesaksian-kesaksian untuk dibutuhkan untuk suatu pengadilan, maka berikanlah kesaksian yang betul, kesaksian yang benar, jangan kesaksian palsu yang mengada-ngadakan. Mungkin pada hari ini kita bisa melihat dengan kesaksian-kesaksian yang palsu itu, dengan cara-cara yang tidak baik itu, ingin mungkin terselamatkan. Yang tadinya dia itu seseorang itu dia berbohong dan tidak nyata, akan tetapi dibela ya menjadi kebenaran, dibumbui-bumbui ya dengan suatu kebenaran, padahal dia itu berdusta kepada Allah, pemberitaannya bohong, tidak kenyataan, maka itu semuanya dia itu mengangkat sehingga dia lolos daripada jeratan hukum. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memperingatkan kepada kita semuanya dalam Quran surat
Al-Hajj ayat 30, wastanibu qaulaz zur, wastanibu qauluz zur, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Kenapa demikian? Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah hadisnya bahwa tidak akan bergeser kedua kaki orang ya yang memberikan kesaksian palsu pada hari kiamat hingga ditetapkan untuknya. Jadi kalau menurut Imam Ad-Dahabi itu ada 4 yang menimpa, yang itu hukumannya itu ada 4 perkara yang kalau dia itu menjadikan memberikan kesaksian-kesaksian palsu. Maka misalnya kalau kita untuk dibutuhkan ketika di suatu pengadilan, maka berikanlah kesaksian yang betul, kesaksian yang benar, yang hak, walaupun itu emang itu dicela, tidak disukai, mohon maaf, tidak disukai oleh lawannya. Akan tetapi kita berikanlah perkataan yang betul, perkataan yang hak, karena itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ad-Dahabi kita melanjutkan dalam salah satu kitabnya yang disebutkan bahwa ketika dia itu menyaksikan, mohon maaf, ketika dia itu bersaksi kesaksian palsu, maka yang pertama adalah berbicara dusta dan melontarkan tuduhan palsu. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Quran surat Al-Mu'min ayat 28. Nah, ini termasuk orang-orang yang memberikan kesaksian palsu, membuat suatu berita yang dusta, ya, berita yang bohong, yang berita ini batil, maka dia itu termasuk orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas itu termasuk daripada terjerumus kepada sebuah dosa, yaitu dosa-dosa besar, yaitu mengada-ngada suatu berita ataupun kesaksian yang palsu. Maka orang-orang beriman itu dilarang melakukan demikian. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang mukmin diciptakan dengan berbagai macam tabiat kecuali khianat dan dusta. Mudah-mudahan teman dekat hijrah, lisan kita ini kita menjaga dari pemberitaan yang mungkin mengada-ngada, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, dan ini menjadi prinsip bagi kita seorang beriman, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka berkatalah yang baik atau diam. Artinya sampaikan sesuatu yang hak, sampaikan sesuatu yang betul, yang benar, sesuai dengan fakta yang ada. Jangan mengadakan ataupun membela yang emang itu batil, sehingga dia itu terselamat. Akan tetapi ketika kita membela daripada kedustaan, membela daripada kesaksian palsu, ya, maka hukumannya adalah, Masya Allah, di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Boleh juga mungkin kita dalam sebuah kehidupan dalam bermasyarakat, contohkan misalkan kalau kita itu punya tanah berjejeran dengan tetangga kita, maka kita ketika kita ingin membangun, entah itu mungkin bangunan rumah ataupun yang lainnya, maka kita kedua belah pihak harus dipanggil, harus mengukur dengan baik. Jangan sampai punya hak saudara kita ambil, kemudian kita mengaku-ngaku, ya, dengan perkataan yang dusta, perkataan yang ini milik saya, dan ternyata patok itu kita mematoki yang bukan haknya. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Nanti tanah yang dipatokin itu, ya, oleh kita misalkan dengan berbohong, maka semuanya itu akan dikalungkan di yaumul qiyamah. Seperti apa dikalungkannya? Misalkan 1 meter, ya, dikalungkan itu. Bukan hanya semeter saja, tapi semeternya itu sampai ke bawah itu, sampai ke dalam-dalamnya. Nanti di yaumul qiyamah, naudzubillahi min dzalik. Maka teman dekat hijrah yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bahwa ia menzalimi orang yang menjadi lawannya, sehingga harta kehormatan atau jiwanya terenggut akibat kesaksian. Mungkin di suatu pengadilan
orang itu dia benar ya dengan apa yang dia lakukan, akan tetapi ya dengan membelanya ya ataupun membeloknya, mohon maaf dengan membelokkan sehingga kita menuduhnya ya, membuat rencana-rencana sehingga dia itu yang tadinya betul ya, yang benar, mohon maaf, sehingga dia itu bisa dijebloskan ke sebuah penjara mungkin dengan kesaksian-kesaksian yang palsu, dengan pemberitaan yang bohong, dengan menuduh dia itu melakukan hal demikian, maka dalam ini dia termasuk orang-orang yang zalim sampai harta kehormatan jiwanya terenggut akibat kesaksiannya. Masya Allah, ini naudzubillah min dalik. Yang ketiga bahwa ia juga menzalimi orang yang ia persaksikan, yang memberinya harta haram, lalu ia pun menerimanya karena kesaksiannya. Maka baginya siksa api neraka. Nah ini, mungkin seseorang itu dalam sebuah hukum agar dia menang, bagaimana caranya? Dengan menyogok, baik itu menyogok hakimnya, menyogok orang yang ingin bersaksinya dengan harta. Maka ingat, ketika seorang hakim memutuskan dengan tidak benar, dengan tidak hak, maka dia termasuk daripada orang-orang yang melakukan dosa besar dan ancamannya adalah neraka. Ketika seorang hakim memutuskan dengan betul, dengan benar, dengan kenyataan yang ada, tidak mengada-ngada, ya, maka insya Allah akan mendapatkan surga. Sama juga dengan orang yang bersaksi, ya, dengan disogok mungkin dia itu bagaimana lawannya itu bisa jatuh, lawannya itu bisa kalah. Nah ini adalah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancamnya dengan api neraka. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qadaitu lahu min malin akhihi bi ghairin haqqa fala ya'khudhu fa innama qat'atu lahu qit'atan minan nar. Yang artinya, barang siapa aku beri keputusan yang tidak benar, pelihara harta dari saudaranya, hendaklah ia tidak mengambilnya, sebab tidak lain aku telah memotongkan untuknya satu bagian dari api neraka. Naudzubillahi min dalik. Nah ini dengan kesaksian yang seperti itu, dengan suap, dengan disogok, supaya dia memenangkan dalam suatu pilihan ataupun dalam persidangan. Masya Allah, ini adalah neraka balasannya. Yang keempat adalah ia telah menghalalkan harta, darah, dan kehormatan yang telah diharamkan dan dilindungi oleh Allah. Yang tadinya mungkin dia itu di pengadilan dia harus menang, karena dengan orang itu tidak bersalah, tapi dengan kesaksian-kesaksian yang palsu sehingga dia bisa kalah, ataupun sebaliknya. Nah ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia itu termasuk orang-orang yang telah menzalimi, ya, baik secara hartanya, jiwanya, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda sampai 3 kali, qaulu zur, hindarilah dari persaksian palsu, hindarilah dari persaksian palsu, hindarilah dari persaksian palsu, karena itu semuanya balasannya adalah api neraka. Naudzubillahi min dalik. Teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sabda Rasulullah juga, maukah ku beritahukan kepada kalian, yaitu dosa yang paling besar, yaitu asyirku, syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan orang-orang yang menyia-nyiakan perkataan, yaitu orang yang bersaksi dengan kesaksian yang palsu. Karena ketika kesaksian palsu itu ketika kita membiasakan kesaksian, membiasakan perkataan yang sia-sia ataupun kesaksian yang palsu, itu sama dengan hukumannya setara dengan orang itu melakukan sebuah kemusyrikan. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan pembahasan dosa-dosa besar ini, yaitu kesaksian palsu, Allah senantiasa melindungi kita dari ucapan kita, dari hati kita, supaya kita senantiasa mengatakan sesuatu yang hak walaupun itu emang pahit rasanya. Kita
selalu istiqomah dalam berdakwah kepada Allah. Dan kalau kita ingin hidup bahagia, hindarilah, jauhilah yaitu perbuatan dosa-dosa besar. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.